lu pengen maksimal dari pertunjukan kita, ya sediakanlah alat ini. Disalahin band. Ya, Band pasti ke kita tim ke produksi. tim produksi. Melihat ridersnya Dewa dari bandara sampai venue itu pengen pakai mobil Eropa. Di Malaysia malah tadinya kru pakai bis, malah player yang pakai bis. Kayak kru sama player bisa dipisah gitu. Eventnya seperti apa, venue-nya seperti apa, di mana, luas venue-nya gimana, jumlah penontonnya berapa, menghadapi apa sih namanya panitia. Ya, dirinya lebih pinter lah ini gitu lah ya. Enggak juga. Ya jujur, kalau sama Dewa tuh saya kayak nanggung gunung yang sangat wah. Nah, Kebanyakannya memang memenuhi technical reinforcement riders itu udah Benar. mereka bisa nemuin. Karena Dewa sendiri udah punya istilahnya apa ya, link. Link kalau di kota ini soundnya ini, Ya, kalau kota ini soundnya ini, ya, gitu. Ya. Ke IO nya sendiri disampaikan. ya, gitu. ya, betul. Jadi mungkin gini ya, untuk kawan kreasi nih, saya bilang untuk kawan kreasi ini di situ kalian itu ada musisi, kalian itu ada IO, penyelenggara yang artinya Ya. penyelenggara. Ada vendor. Jadi ada vendor. Jadi kenapa kita sekarang, saya berbicara sebagai talent dulu nih. Oke. Kenapa kita sekarang menginginkan ini alat kita yang kita pakai itu untuk satu kali pertunjukan berdurasi 45 menit misalnya. Ya. Ini alatnya seperti ini. Nah, yang harus kita pahami bersama-sama, kita pun kekeh sebetulnya, ya nggak? Betul. Kita pun nggak kekeh harus seperti ini nih, gitu. Tapi maksudnya kalau lu pengen maksimal dari pertunjukan kita, ya sediakanlah alat ini. Tapi kalau seandainya memang alat yang kita minta itu tidak ada pun, ya kita tetap semaksimal mungkin itu juga. Jadi karena gini Kang, banyak yang wah jangan band itulah, band itu mah ridersnya juga di backstage minta ranjang. Nah itu Ya, banyak kejadian IO ya, punten ke IO ke vendor. Kalau kita tim produksi ya, saya bertanggung jawab sama player, berarti entarnya bersambung ke klien, ke penonton gitu kan ya. Walaupun secara tidak langsung untuk kesananya betul. kita sebenarnya sama player langsung Ya. ya. Tapi player kan tetap penampilan mereka dilihat sama klien sama Iya. penonton. Iya. Oke? Ya. Yang disalahin band. Ya. Band pasti ke kita tim Ke produksi. tim produksi. Ya. Lingkarannya seperti Ya. itu gitu. Kenapa bisa gini? Nah, itu satu hal yang mesti kita apa ya? Kita cari solusi. Bukan istilahnya. Siapa yang salah? Jangan sampai ada argumen yang itu tadi. Wah, jangan bensin inilah. Ribet. Ya. Banyak kan yang Ya. berargumen seperti itu Ya. gitu. Ribetnya di mana sih? Betul, Gitu. betul. Kan itu bisa diobrolin. Betul. Ribetnya di mana? Kan kita bisa diobrolin. Cari solusi. Itu kan istrinya. Ya. Intinya itu gitu. Solusinya seperti apa? Apa yang jadi kendala di IO atau di klien atau di ini? Toh lu manggil kita dengan segala resikonya, Dengan segala dong. konsekuensinya. Dengan segala konsekuensinya. Ya. Ya, lu harus siap. Bener kan? Ya. Ya kan? Nah itu kadang ada terutama ya IO yang beranggapan seperti jangan si inilah ribet. Waduh, ini tanggapannya dalam hal apa? Ribet dalam hal apa? Ribet dalam hal Ya. apa? Kayak refreshment misalkan kan, yang kecil-kecil kan. Wah si ini minta tisu aja, tisu yang gini gitu. Ya tapi kan itu lu harus ingat, itu buat
performnya dia. Iya. Minta air mineralnya aja yang ada cuman ada di Malaysia gitu ya. Yang di Indonesia kan dijual. Seperti yang Ya, tuh. Ya, maksudnya itu kan lu harus ingat, Ya. itu buat perform lu juga. Ya, demi pertunjukan itu terjadilah Itu anggap gitu juga, ya. kesuksesan juga, Ya. gitu kan. Mm-mm. Nah, itu bisa saling sebenarnya. Ya. Tapi Kang, kalau sekarang saya sebagai musisi boleh dong. Saya punya anggapan kayak Kang Didin. Sekarang saya sebagai IO, atuh cik atuh ini di mall loh. Jangan minta tempat tidur deh di belakang di backstage gitu. Gitu. Kan ada, karena ada salah satu personilnya yang sebelum perform dia pengen tidur-tiduran gitu. Ini saya sebagai IO nih, bisa nggak? Itu bisa diobrolin kan? Bisa. Nggak usah gitulah, Mas atau Bang gitu ya. Jadi kayak gini nih, saya agak menyentil salah satu IO yang ada di Bandung. Jadi maksudnya enggak, soalnya biar mengerti. Iya, Biar mengerti maksudnya gini. Event organizer itu maksudnya dia mengorganize satu event yang kalian create ya. Kalian pengen siapa? Oke, Naif. Naif dengan Dewa itu beda loh. Nah, sekarang saya pernah melihat ridersnya Dewa. Dari bandara sampai venue itu pengen pakai mobil Eropa. Oke ya. Di antaranya urang wah mobil Eropa Ya, entong ngutruk. Maksudnya itu bisa diobrolin, bisa nggak? Bisa. Kalau pakai mobil Innova gitu, Ya. misalnya gitu kan, untuk mengantar hanya dari bandara kok ke Venue atau ke hotel gitu kan, itu kan bisa diobrolin. Iya. Nah, jadi kebanyakannya gini Kang, yang saya ngelihat nih, punten ya sekali deh siapa yang agak-agak kesentil, maaf saya tidak menyudutkan siapapun. Cuman maksudnya jangan ngambil dulu keuntungan dari awal. Tapi ikutin dulu keinginan si band itu tuh seperti apa gitu. Kalau ternyata memang keinginan band itu di luar budget. Karena kemarin saya ngelihat, ini saya minta loh, Afgan untuk satu pertunjukan di Afgan untuk satu pertunjukan di pernikahan. Ya. Sekarang saya bilang sama Kang Didin. Sekarang saya bilang gini, ini kawan kreasi nih, ini tuh satu Afgan. Afgan untuk di wedding organizer itu, fee Afgan itu 200 juta. Full band, di luar riders, swab, PCR, tes, biaya publishing dan pajak 11%. Ya. Nah, ini ridersnya nih, Afgan plus rombongan sama dengan 20 pax. Garuda pulang pergi. 1 bisnis, 19 ekonomi. 1 bisnis buat Afgan doang, 19 adalah ekonomi, fleksibel dalam kurung. 1 kamar hotel bintang 5 sebanyak 11 kamar, 1 suite 10 double twin. Transportasi dasar 1 Alphard, 4 Innova, 1 mobil Grand Max. Kawan kreasi, permintaan mereka itu kalau kata saya itu wajar. Ya, lu pengen Afgan kok. Iya nggak? Bisa nggak ngikutin kemauan si Afgan nih untuk Afgan bisa main di wedding itu gitu. Nah sekarang kan kita nggak tahu. Ini kebetulan ada saudara saya mau wedding, dia pengen ada misalnya Raisa kayak gimana sih, BCL kayak gimana, Afgan kayak gimana. Yang saya dapat sekarang ini baru Afgan nih. Afgan kayak gitu. Jadi untuk wedding organizer. Nah di Dewa itu kan mungkin ini Dewa 19 loh, kita berbicara Dewa 19 loh, bukan Purpose. Bukan ngomongin Purpose, ini ngomongin Dewa 19. Mungkin ada kelebihan karena banyak kawan-kawan kreasi yang bermain di kafe-kafe sekarang banyak membawakan lagu-lagu Mas Dhani juga. Jadi anggap aja lah Mas Dhani itu sebagai hits maker. Terus yuk kita bisa saling menghargai, ya kan, sesama musisi minimalnya gitu. Nah untuk si Dewa 19 itu bisa bernegosiasi nggak Kang Din? Misalnya, Kang bisa tuh Alphard gitu. Bisa nggak? Ini saya cuma ada mobil ini gitu. Ya apa? Itu. Misalnya nggak ngikutin kemauan ridersnya Dewa nih.
Kalau misalnya nggak mau ngikutin itu bisa fleksibel atau ya kalau nggak Alphard gue nggak mau main deh di Bandung deh misal apa gitu. Sebenarnya itu yang saya tahu manajemen masih bisa negotiable ya. Tergantung dari satu venue, kotanya di mana, terus eventnya seperti apa gitu ya. Kayak kemarin di Malaysia malah tadinya kru pakai bis, malah player yang pakai bis yang di branding, kru pakai mobil biasa itu Dari tadinya. penginapan ke venue. Dari penginapan ke venue, dari bandara, Bandara ke ke penginapan. penginapan. Ya itu kan sebenarnya fleksibel gitu, bisa diobrolin. Dan itu pun apa ya, kontrak tuh sebenarnya global apa, pakem ini aja, standar, Yeah. SOP-nya aja Yeah. gitu, SOP-nya seperti ini. Iya. Tapi untuk selanjutnya ya kalau misalkan udah deal harga dan bla 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 blanya, untuk teknis dan non teknisnya itu bisa kita obrolin gitu. Iya, tapi pun tadi Kang Din. Kang Din mendapatkan mandat untuk mengurus semua transportasi dan akomodasi yang ada di sana. Itu Kang Didin itu langsung berhubungan sama si Mas Dani atau ada manajemennya langsung? Mas Dani nggak ikut apa-apa? Ada Ada manajemennya. tapi SOP-nya udah ada. Ya maksudnya template-nya udah seperti itu. Template-nya udah Ya. seperti itu. Oh. No smoking Ya. area gitu. Yang kayak kru sama player bisa dipisah gitu. Yang penting kruman dekat venue, kayak gitu masih bisa. Oh, berarti itu bergeningnya Kang Didin sebagai roadman yang mengurus di lapangan dengan si manajemen berarti ya. Ya dulu ya. Ah. Dulu. Kenapa dulu? Maksudnya kalau sekarang? Sekarang saya posisinya udah nggak di roadman. Saya lebih ke ya asistennya roadman. Ya, ya. Jadi yang lu urusan luar deh. Ya, Gitu ya. Kalau ya. kata roadman nih ya, Ya. lu urusan luar, gua urusan dalam gitu ya. Ya betul. Oh. Oke. Jadi nggak seribet itu ternyata buat kawan kreasi nih. Kalau misalnya kalian punya acara apapun mau nyewa Dewa 19. Personilnya siapa aja sih? Maksudnya anggap aja gini, kalau dulu Dewa 19 teh vokalisnya Ari Lasso misal. Kan katanya sekarang Mas Dewa 19 teh vokalisnya 4. Betul. Betul. 1 Ari Lasso. Betul. 2 Once. Betul. 3 Elo. Firza. Oh, Elo termasuk ke Dewa 19, bukan Judika. Bukan. Judika tuh Mahadewa dulu. Dulu apa sekarang masih? Udah enggak. Sekarang udah enggak. Mahadewa siapa vokalisnya? Mahadewa udah sekarang lagi nggak aktif. Dewa. Sekarang Dewa yang Ya, lagi oke, jalan. oke. Karena ya personilnya sebenarnya yang terlibat beberapa orang di situ juga. Oke. Nah, ya. Saya sebetulnya mau, bikin ke subuh modern kalau ngobrol sama Kang Didin ya. Sok. Gila aja kan. Ini belum tuntas sih sebetulnya, obrolan ini belum tuntas kawan kreasi karena sebetulnya ini baru saya mendapatkan WA lagi, ada informasi katanya kalau Raisa, kalau Titi DJ ya, tapi nggak jangan dulu lah. Yang penting tadi kalian udah tahu bahwa Afgan tuh seperti itu dan mungkin Dewa 19 juga mungkin bakalan seperti itu. Kalau misalnya ada yang mau menghubungi itu teh ada kontak personnya nggak Kang? Ada manajemen. Google, bisa langsung Google Enggak. atau misalnya Google DM IG gitu atau apa? Google bisa, ke websitenya juga bisa. Website dewa19.com. dewa19.com. Kalian bisa di situ karena banyak baju-baju yang kemarin saya ngelihat juga ada hati bersayap itu juga tetap ya, merchandise-nya apa kaosnya.
terus ada beberapa merchandise, bisa ngeliat di websitenya, terus bisa menghubungi kontak personnya siapa kalau misalnya kalian mau. Sekarang apa untuk merchandising dipegang ada kebetulan dari Bandung juga. Prosop original. Prosop 19 Prosop original. official. Ya tapi kawan kreasi Inggrisnya udah ya, maksudnya gini, kok saya jadi ngobrolin dewa gitu. Kan saya kan bertemu sama Kang Didin sekarang. Nah, mudah-mudahan mungkin dari nanti apa Mas Dani atau Mas Andra atau siapapun nanti yang bisa ngobrol bareng, ngobrolin masalah bener-bener ini Dewa 19-nya ini seperti apa. Nah, sekarang saya mau nanya nih, Kang Didin, pertanyaan terakhir dari saya. Suka dukanya menjadi tim produksi di Dewa 19 apa? Sukanya dulu. Sukanya satu, link saya sangat terbuka, sangat melebar. Link ya, Link ya. dari itu vendor, IO, di show manajemen, apalagi ya, banyak lah. Sampai ke istilahnya flight ya, Penerbangannya. penerbangan. Terus kalau dari segi pengalaman, ilmu yang saya dapat banyak banget. Ya. Banyak banget dari segi teknis, non teknis. Terus karakter orang. Ya. Terus menghadapi klien, menghadapi vendor, menghadapi artis, menghadapi apa sih namanya panitia. Ya, dirinya lebih pinter lah enak gitulah ya. Enggak juga. Oh, enggak maksudnya pengalamannya kayak gitu. Ya akhirnya saya kalau ngobrol sama IO seperti ini ya. Ya. Oh, kalau ngobrol sama vendor mesti memperlakukannya seperti apa ya. Sama ini. Ya gitulah istilahnya. Jadi ada ilmu-ilmu yang saya dapat. Kalau sama Dewa sendiri ya jujur, kalau sama Dewa tuh saya kayak nanggung gunung yang sangat gitu kan, besar, dan di situ mempertaruhkan nama besar itu gitu. Yang saya rasain sampai saat ini gitu ya. Dan emang besar. yang menanggung kebesaran itu berapa orang tim produksi berarti kan Dewa itu sekarang? Kebesaran kalau dari tim produksi itu kurang lebih ada kalau tim produksi dari apa sih istilahnya teknis ya, kurang lebih 11 orang. 11 orang. Iya. Full team karena kan dikurangi member, dikurangi personel. Kurangi personel. Ya. Itu ada dokumentasi, ada manajemen, ada. Men, banyak konten kita, men. Banyak konten kita ngebahas Dewa doang juga. Saya pengen ngobrol sama krunya Andra misalnya. Ya. Saya pengen ngebahas sama krunya Yuke. Ya. Nah, tadi saya lewat. Jadi kawan kreasi dia sebelum menjadi asistennya si road manager itu pernah diajakin sama Yuke itu untuk menjadi krunya dia kan. Ya, betul. Kita lewat masalah itu gitu karena jadi mungkin nanti kita bisa lebih person lah. Boleh dong kalau nanti ngobrol sama si Mas Kang Yuke, ada Didinnya juga. Kamu kerja sama dia kayak gimana enaknya? Ya. Nggak enaknya kayak gimana? Betul. Oke, Ayo, Yuke, ya gitu kan? Di krusial loh. Ya, krusial. Enggak juga cocok nggak? CREWCIAL. Ya. Setuju nggak kawan kreasi nih? Nanti saya akan membahas krunya para talent idola yang kalian nih. Misalnya anggap aja sekarang saya ngobrol krunya Mas Andra siapa? Ada namanya Andika. Jadi ada Mas Andra, AKA Clover. Nah, ada dia, ada Mas Andranya. Oke, ada Once, ada krunya.
misalnya, ya. Agung misalnya. Ada Agung Gimbal, ada krunya, ada Tio Nugros, ada krunya. Untuk Dewanya Mas aja Dhani juga. ada krunya. Mas Dhani ada krunya. Untuk Dewa 19 aja itu udah berapa episode? Eta geus loba pisan itu. Untuk krunya aja. Tapi boleh lah Kang ya. Kang Din nanti mudah-mudahan ada, karena ada informasi, ada edukasi buat teman-teman kita ini yang penonton di sini juga bukan cuman personil, bukan cuman pemain band. Betul. Tapi kawan kreasi di sini juga ada tim produksinya band mana lah. IO. Ada IO juga Vendor. yang ini, ada vendor juga gitu. Ada manajer. Ada roadman. Ada roadman Iya. Bandung, beken juga anak itu. Dia suka selalu nonton kok Ruang Kreasi. Iya. Ya, bener tuh. Iya, ya ada lah kalau saya. Pasti. Ya, kenapa kamu ketawa saya sebutin nama itu? Dia manajer wah, geus manajer 1000 band lah. Ya, apa hal pasti. Baik, kawan kreasi. Geus lila 4 jam. Ngobrolnya geus 4 jam. Kang Didin. Ya. Sebagai apa ya, maksudnya pengalaman Kang Didin 17 tahun bekerja sama dengan band, salah satu band besar di Indonesia. Apa kiat-kiatnya buat bandnya kek, buat tim produksinya, buat vendornya kek, atau buat IO-nya kek? Ada nggak yang mau disampaikan, yang mumpung di sini gitu, kita kan bebas berbicara di sini, mumpung kafe kayak apa gitu. Silakan. Oke. Untuk internal dulu ya, dalamnya. Untuk tim produksi kita emang butuh satu kesolidan yang saling membantu, saling apa istilahnya, memberi solusi apa yang terbaik buat apa bos-bos kita gitu ya, buat tim produksi internal. Nah kalau buat eksternalnya, terutama buat IO, buat vendor, klien, vendor, itu oke lah. Riders yaitu teknis, non teknis, setiap band itu pasti punya SOP sendiri ya. Ada yang baru muncul tapi dengan SOP yang misalkan tisunya aja minta yang bermerek AA gitu, yang grade A gitu. Tapi band yang legend malah udah ini aja. Yang penting tisu kan, lah ya. gitu, ya. Nah itu mungkin itu SOP ya, SOP band. Pasti semua band punya SOP masing-masing. Nah itu mungkin bukan mungkin, itu bisa di discuss ya, discuss secara baik-baik, penyampaian secara baik-baik, eventnya seperti apa, venue-nya seperti apa, di mana, luas venue-nya gimana, jumlah penontonnya berapa, gitu. Sponsornya siapa. Terus ada sekarang kan lagi musim ini streaming atau enggak gitu. Ya kan? Karena digital deh ya. Nah, itu kan band atau talent sendiri punya SOP juga. Betul. Karena itu mau nggak mau menghasilkan juga gitu. Betul. buat si penyelenggara gitu. Dan band pun ya minimal harus dapat dong. Betul. Berapa persennya ya itu monggo dibicarakan. Gitu. Berarti kan? harus sedetail itulah ya. Sedetail itu. Karena banyak miss yang loh kok ini ada monetize ini gini. Apalagi sekarang misalkan si band A bawain ciptaan lagu si B gitu. Itu kan ada royalti tersendiri gitu ya. Untuk si B-nya. B-nya. Nah, itu kan
mesti diperjelas lagi. Betul. Karena kita emang sekarang udah mulai detail. Mulai detail. Karena apa? Ya perkembangan teknologi. Betul. Setuju. Perkembangan teknologi yang justru untuk fisik kita udah nggak mikir. Ya. Semua sekarang Ya, digital. sudah tidak untuk menjualan fisik udah tidak memungkinkan lah ya Tidak untuk saat memungkinkan. ini. Ya, berarti Jujur ya. semuanya digital ya. Jujur ya, Ya. sekarang yang saya lihat secara pribadi, major aja udah kebingungan. Dia punya artis tapi mesti dijualnya seperti apa? Kumaha ya gitu. Mau fisik, mau digital, atau model perform. Ya kan? Bener nggak? Untuk major loh. Makanya banyak sekarang artis-artis yang akhirnya indie. Ya, betul. Balik lagi ke dia kan. Dia mengolahnya seperti apa? Ya. Nah, terus masalah ini Kang. Sekarang kok Gen Z ini teh banyak mengkotak-kotakan mereka itu. Ya. Betul. Ya, karena mereka sudah merasa sekarang saya hidup di dunia digitalisasi. Betul. Saya tidak membutuhkan orang. Gitu. Padahal sebetulnya silaturahmi itu perlu. Jadi misalnya gini kawan kreasi, untuk kalian nih adik-adik, ya saya bilangnya adik-adik nih ya, karena yang saya sering mendengar itu dari di bawah saya, enggak bukan dari bawah saya kan, dari bawah saya. Jadi ini juga saya sendiri itu bisa kok, sendiri juga bisa. Saya produksi di kamar, betul. Apa yang kalian omong itu betul. Kalian bisa produksi di kamar kos, membuat satu lagu, membuat lagu karya. Nah terus nggak perlu gitaris, nggak perlu drummer, nggak perlu apa. Yang penting lu punya karya, lu bisa nyanyi, lu bisa ngerjain itu sendiri. Dan setelah itu di komputer yang sama, kalian juga bisa mengupload langsung, bisa langsung terdaftar lah di digital platform. Sampai mastering juga kalian tuh bisa mengerjakan itu sendiri. Tapi maksudnya gini, the power of silaturahmi itu jangan kalian anggap remeh, betul nggak? Karena di sini ada netizen nih. Ada netizen, Kang, tolong sampaikan dong kalau misalnya Kang Diki nanti podcast dengan siapapun, tolong sampaikan, ini ada pesan. Ini pesan netizen nih kawan kreasi. Jadi banyaklah silaturahmi dengan musisi jebot. Jadi buat kalian-kalian nih. Nah, saya nggak tahu nih yang menyuruh saya membicarakan ini juga dia mungkin punya ada alasannya sendiri kenapa begitu kan. Betul. Jadi saya anggap banyak silaturahmi dengan musisi jebot. Berarti kalian-kalian musisi-musisi sekarang tuh kayaknya ada perbatasan, atau apakah gengsi atau apakah itu saya juga tidak tahu. Nggak perlu lah yang begitu-begitu. Coba ngobrol sama musisi jebot. Nggak ngerti jebot. Maksudnya musisi lawas atau senior lah buat kalian gitu. Musisi yang udah duluan meriliskan atau di industri duluan gitu. Ngobrol, gimana Kang? Atau bagi pengalaman dong Kang, atau segala macam. Mungkin seperti itu ya. Nah, karena itu sebagai tradisi musisi, berarti orang Bandung. Karena di handapnya ada tulisan karena itu sebagai tradisi musisi Bandung. Yang saya rasain. Ya, nah ini yang dibilang di sininya karena itu tradisi musisi Bandung. Bandungnya coret. Tradisi musisi Indonesia. Anggap aja begitulah, kalian ada di Jawa, kalian ada di Sumatera, ada di mana, kalian berkreasi apapun itu, apakah kalian sebagai pelukis, cobalah sama pelukis senior kalian banyak berbincang-bincang, kalian sebagai pematung yang senior itu pasti ada lah, coba kalian berbincang-bincang, mungkin dengan musisi, kalian sebagai musisi, sama musisi yang lebih senior, lebih tua lah anggap ya, lebih tua, karena kita muda-muda di sini, ya. Ini rambut ini putih hanya dicat aja. Cet. Ini hanya dicat aja. Ngobrol lah coba sama musisi-musisi yang udah gitu, misalnya Kang atau Mas atau apa, ngobrol. Ini ada pesan dari salah satu netizen Kang Didit. Ya, gitu. Setuju. Karena saya tidak pernah mungkin membicarakan itu mungkin. Atul, oke Kang Diki meureun kalau misalnya nanti podcast dengan siapapun tolong omongin ini. Ya, nah, sekarang saya omongin itu. Gitu. Benar. Ya buat kawan kreasi. Karena apa? Yang menurut saya gimana pun ini yang saya lihat ya, saya analisa, roda berputar ya. Sekarang tuh udah balik lagi ke dari apa aransemen, dari apa,
balik lagi ke zaman dulu. Iya, tahun 90-an. Dari saya dengerin dari soundnya, dari apa melodinya gitu kan. Oh ini balik lagi ke dulu gitu. Cuma karena mereka dipermudah dengan digitalisasi, nyari sound 80 tak tak tak, oh ini ada bikin gitu kan. Iya. Nah sementara itu kan digitalize. Oke, emang bagus. Nah itu yang saya contoh di yang saya alami gitu. Di Dewa pun, oh ini kayaknya cocoknya soundnya seperti ini. Itu cuma sebagai trigger aja. Tapi yang realnya tetap ada. Ya realnya tetap ada. Itu maksud saya. Tetap kalian tuh butuh pemain lah gitu aja lah. Iya. Jangan merasa bisa sendiri di kamar gitu. Dan jangan manja dengan copy paste. Las pisan gitu. Daya Pro Tools ya, copy gitu ya. Itu kalau saya kemarin sempat saya kerja di sebuah recording company bukan atau indie lah. Ya. Saya nerapin nggak copy paste. Lu ulang gitu. Ya kayak di pita. Ya. Karena lu tag di sini pas di pattern 1 sama pattern 2 pasti beda. Dari emosi, dari penjiwaan gitu kan. Yang saya butuhkan penjiwaan lu di lirik ini. Wah, jero kawan kreasi. Nanti aja lah kawan kreasi itu mau ngobrolnya lah. Lu udah gusuk semuanya diomongin. Nanti itu nanti aja. Nah, gitu kawan kreasi. Mudah-mudahan video ini menginspirasi. Mudah-mudahan memberikan mengedukasi lah. Kekurangan saya ya kalau misalkan ada salah-salah kata. Baik itu ke semua pihak, terutama ke bos-bos saya, ke para IO atau siapapun yang kesebut ya, terutama band saya sendiri. Kalau saya ada salah penyampaian punten gitu ya. Enggak, soalnya buat Andi, buat Lutfi, buat apapun itu hanya perjalanannya si Kang Didin itu melewati ada purpose-nya. Terus mungkin ada ya udahlah, masalah kesalahan itu yang penting kan informasi yang pentingnya. Nah, buat kawan kreasi juga nih, ada cerita-cerita yang pentingnya coba diambil, yang kepenting juga biarin aja lah. Ini mah hanya obrolan-obrolan sebetulnya. Nah, karena ini saya tuh kenapa saya pengen cepat-cepat udah coba? Karena saya pengen ada obrolan yang tong di kamera lah gitu. Udah ges iya dari tadi pertama datang itu langsung kamera langsung syuting. Iya. Nah, gitu kawan kreasi ya. Terima kasih. Kalau misalnya kira-kiranya menurut kalian nih, ini video ini berguna nih. Amin. Sebanyak-banyaknya. Ya. Kalau yang positifnya mangga, silakan ambil. Yang negatifnya ya udahlah, anggap aja itu mah kesalahan saya. Kamu udah video belum? Udah, oke. Nah itu baiklah kawan kreasi, terima kasih juga buat teman-teman di Dewa 19, ada Mas Dani, ada Mas Andra gitu. Maaf kalau misalnya ada obrolan-obrolan misalnya Kang Didin, ini mah obrolan santai Mas. Ini obrolan orang-orang Bandung lah ya. Kalau misalnya dibilang kongres. Kongkow tuh beres-beres gitu ya. Jadi nggak pernah beres obrolannya. Ya mudah-mudahan nanti dari teman-teman dari Dewa 19 mudah-mudahan ada waktunya. Tapi kayaknya mungkin nanti lu jadi produser lah di program konten Ruang Kreasi lah, ya. Ya. Ada ide. Ya? Ide saya kecap. Iya, ide yang tadi itu yang krusial itu. Asik. Kepake atuh. Ya, men ya. Iya. Siksa aja ya. Siksa aja. Udah. Jadi mungkin nanti kita bakal ngobrol-ngobrol dengan ini pengalaman baru atuh. Iya tuh. Kan? Karena maksudnya oke, nggak apa-apa lah kalau misalnya Kang Didin mau Dewa ada di mana-mana. Kang Didin katanya kemarin saya ngeliat jadwal Dewa. Hah? Sampai kan ke akhir tahun masih kena yang 30 kota ulang tahun kan? Can beres kan? Luar biasa kamu ini ya.
Kemana-mana kamu ini. Ya punten janjian kamarinya. Iya, kemarin saya janjian kawan kreasi. Bro, saya lagi di Malaysia. Nyangkes lah, kumaha dia gawe deui gitu. Nah, sekarang alhamdulillah ada, terima kasih juga Kang Didin Ya, sudah datang ke sini. Sami-sami. Sudah ya, banyak sih, soalnya banyak netizen yang pengen tahu juga soal purpose-nya di Kang Didinnya, tapi Ntar di komen aja ya. ntar di komen aja lah. Nanti apakah kontensi krusial jadi membicarakan masalah kru. Oh iya, ini aja apa istilahnya garis besarnya aja dulu. Kalaupun emang itu dari ruang kreasi tertarik, garis besarnya seperti apa? Jadi garis besarnya kayak gini nih kawan kreasi nih. Anggap Mantap. aja kalau saya sebagai pemain drum nih, saya akan mengajak kru saya. Nah, saya akan menanyakan, Batman akan menanyakan ke kru saya suka dukanya menjadi asisten, anggap ya, menjadi asisten saya gitu. Nah terus saya pun suka dukanya dikruin sama dia, karena kru orang loba ada beberapa, tapi hiji nu kapake mah angger, hiji mungkin ada cerita-cerita dari talent pun seperti itu ke krunya. Nah yang lebih spesial lagi, saya akan memberikan atau melelang Sesuatu. Saya akan melelang barang yang saya sayangi, dan uangnya itu akan saya serahkan untuk kru saya yang sudah mendedikasikan tenaganya, waktunya untuk bisa memasang drum set saya. Iya nggak? Siap. Nah, itu ya. Itu kayaknya lucu deh kawan kreasi, tapi Dan mungkin kita sorry potong. Kita juga bisa ada kerjasama dengan salah satu merek atau apa istilahnya komunitas ya. Ya, Komunitas. bisa. Ntar saya mencoba untuk Ya. berkolaborasi lah sama Ya, mereka. karena memang ruang kreasi ini juga memang niatnya coba untuk mempublikasikan apapun itu. Misalnya anggap aja saya di endorse sama salah satu merek drum misalnya. Nah, saya akan mencoba untuk sama bos yang di sana untuk, bos saya mau ada interview, boleh nggak saya memakai nama logo drum saya untuk dipajang jadi background atau jadi apa? Apakah mungkin dari produk itu pun ada merchandise untuk bisa diberikan untuk para Betul. komen yang bagus-bagus misalnya, atau untuk krunya gitu. Nah, ada begitulah, misalnya gitar dari misalnya Mas Andra misalnya disupport oleh A misalnya, apakah si A itu juga mau support untuk memberikan untuk dedikasinya seorang krunya si Mas Andra seperti apa misalnya. Nanti kita coba ngobrol seperti apa, bagusnya seperti apa. Kalau misalnya setuju, tulis nih di bawah nih. Di bawah komentar, setuju. Jadi mendingan komen yang begitu-begitulah, komen-komen yang nggak penting itu perlu lah. Yang penting poin-poin obrolannya ini, kalau ternyata bagus, tolong di-share. Jangan lupa berkreasi dulu, berkreasi lagi, dan berkreasi terus. Terima kasih, saya Diki Dik bareng sama Kang Didin, bareng sama Kang Batman, dan 2000 penonton yang ada di sini mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hey. Cut.